pada kingdom Monera ini dia makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler dan belum memiliki membran inti atau belum memiliki nukleus. Nah, inti ini bisa juga disebut dengan apa? Nukleus. Nah, berarti dia belum memiliki nukleus atau bisa juga disebut masih prokariotik. Nah, contohnya ada bakteri dan ganggang biru atau cyanobacter. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kelanjutan dari materi yang ada di bab 2 setelah kita membahas tentang objek pengamatan IPA. Nah, kita akan pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa saja yang perlu kita pelajari dalam klasifikasi makhluk hidup? Nah, untuk lebih jelasnya kita harus tahu peta konsepnya. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup yang akan dipelajari termasuk sistem 5 kingdom dan susunan taksonnya. Nah, di sini kita akan pelajari kingdom yang susunannya 5. Kemudian susunan takson ada kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Keanekaragaman makhluk hidup itu terdapat berbagai macam. Nah, makhluk hidup di dunia ini memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu itu disebut dengan variasi. Variasi itu merupakan perbedaan antara individu. Kemudian klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, perlunya klasifikasi untuk apa? Untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini dulunya siapa yang nyetus? Nah, itu Carolus Linnaeus. Nah, itu pada tahun 1707 sampai 1778. Nah, setelah itu masih ada tokoh-tokoh selanjutnya yang akan dipelajari di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Nah, dalam klasifikasi kita perlu melihat persamaan dan perbedaan dari ciri makhluk hidup itu. Ilmu yang mempelajari ini ya disebut taksonomi. Nah, Carolus Linnaeus ya, itu disebut juga sebagai bapak taksonomi. Nah, yang masih sampai saat ini ya, Carolus Linnaeus. Nah, tahapannya seperti apa toh? Dalam melakukan klasifikasi, ya, tahapan yang dilakukan Linnaeus yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah kita tahu makhluk hidup dan makhluk tak hidup bedanya, kita identifikasi makhluk hidup itu ciri-cirinya seperti apa aja toh? Seperti yang ada di gambar. Nah, ada kelinci, kucing, sama sebelahnya baru kelinci. Nah, itu sama-sama makhluk hidup bukan? Nah, perbedaan cirinya apa? Kemudian pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Nah, kita cari persamaan-persamaan yang ditemukan. Apa saja tuh antara kucing dengan kelinci? Oh, ternyata keduanya sama-sama melahirkan. Kemudian apabila dalam suatu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Nah, ketika ada perbedaan, maka individu tersebut dapat dipisahkan dari kelompoknya. Nah, kemudian bagaimana cara mengurutkan atau mengklasifikasikan? Nah, itu ada urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan takson. Dalam satu takson, makhluk hidup dikelompokkan. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri umum hingga khusus. Ingat ya, dari umum, umum dulu, baru dia ke khusus.
Yang atas itu umum-umum, semakin ke bawah maka akan semakin khusus, dan khusus. Bila semakin dikit persamaannya, nah ini, maka semakin jauh kekerabatannya. Kalau persamaannya sedikit berarti kekerabatannya makin jauh. Nah, susunan takson itu seperti apa toh? Nah, ingat, dari atas itu dari umum ya, semakin ke bawah semakin khusus, dari umum makin ke bawah makin khusus. Nah, itu ada life, domain, kingdom, phylum, klasis, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, untuk kita itu mulai saja nanti di sini. Nah, phylum atau divisi. Nah, phylum itu untuk hewan, tapi divisi itu untuk tumbuhan. Nah, ini bisa ditambahi, ada juga division. Nah, divisi ini untuk tumbuhan, divisi ya. Divisi untuk hewan, phylum divisi untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, phylum untuk hewan. Nah, ketika kita ingin menamai, seperti ini contohnya, membuat urutan takson. Kingdomnya plantae, phylumnya spermatophyta, kelasnya magno. Nah, ingat ya, plantae. Ini phylum. Phylum tadi apa? Phylum. Hewan. Nah, karena phylum itu hewan, padahal kita bahasnya plantae itu tumbuhan, berarti ini bukan phylum nih, ini yang tepat kita coret divisi. Nah, itu ya. Nah, ini salah ketik, siapa yang ketik ini? Oke. Kemudian ada kelas. Nah, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, setelah itu kita bisa membuat kunci determinasi ya. Ini biasanya keluar ini ketika mungkin nanti kalian di ujian akhir. Nah, kunci determinasi itu melihat dari persamaan dan perbedaan secara semakin spesifik dan spesifik. Nah, contohnya seperti ini. Ada 1A dan 1B, yang satu bertulang belakang, yang satu tidak bertulang belakang atau invertebrata. Kemudian yang kedua, bisa juga tubuh selalu basah dan tubuh tidak selalu basah. Kulit bersisik, Pisces, atau kulit tidak bersisik, amfibi. Kemudian kalau menyusui mamalia, tidak menyusui anaknya. Kemudian ada yang bertelur, dan yang 5B bertelur dan beranak, masuk ke reptil. Nah, ini tergantung soalnya seperti apa. Nah, ini nggak ada soalnya, ini nggak bisa. Nanti kita milihnya gini, semisal satu itu bertulang belakang, A. Kalau satu bertulang belakang berarti misal kucing, gitu ya. Kalau pertanyaannya yang ditanya kucing, meong gitu. Nah, kalau kucing berarti 1A, kemudian 2 itu 2 apa? 2B. Nanti kalau 1A nggak harus 2A, 3A enggak. Kita sesuaikan kucing itu masuk mana. Apakah kucing selalu basah? Nah, kan kucing nggak selalu mandi tuh. Bukan itu maksudnya. Tubuhnya itu memang tidak selalu basah. Kemudian ada kulit bersisik dan tidak bersisik. Nah, maksudnya dia yang mana? Tidak ada keduanya. Nah, kalau nggak ada keduanya apa? Nggak usah, nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke 4. Nah, kalau 4 apa? 4A. Kucing itu menyusui anaknya. Kalau ada kucing yang tidak menyusui anaknya, itu kucing yang tidak bertanggung jawab. Karena umumnya itu kucing menyusui anaknya. Kita bicara tentang umumnya ya. Nah, jangan lihat kucing yang ada di rumahmu atau di tanggamu, beda nanti. Kemudian bertelur, yang satunya bertelur dan beranak. Nah, keduanya ini juga tidak ada. Maka kunci determinasi dari kucing, itu hanya seperti ini. Jadi dalam tabel itu tidak harus dipakai semua. Tidak harus semua. Pilih saja yang tepat. Maka dari itu dapat kita ambil bahwa kucing itu masuk apa? Masuknya mamalia karena 4-nya 4A. Yang paling bawah itu 4A kan? Mamalia, bukan aves maupun reptil. Kemudian ada metode penamaan dalam ilmiah.
Linnaeus juga menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Nah, aturan sistem binomial nomenklatur itu terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama itu menunjukkan genus, yang mana huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Nah, ingat ya, yang pertama itu genus dengan huruf kapital. Apanya? Huruf pertamanya saja. Kemudian kata kedua merupakan petunjuk spesies, diawali dengan huruf kecil. Nah, ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Ingat ya, atau. Kalau sudah huruf miring ya jangan digaris bawahi, tapi kalau belum huruf miring digaris bawahi. Seperti apa contohnya? Nah, macam ini. Ada Oryza sativa. Nah, ingat ya, yang depan tadi apa? Genus. Nah, genusnya mana? Nah, ini ya, depan genus. Kemudian sativa. Sativa itu penunjuk spesiesnya. Karena genus tadi huruf depannya harus apa? Kapital. Ini juga kapital. Yang mana Oryza sativa ini, nah, dia merupakan padi ya. Nah, apa tuh sebenarnya manfaat klasifikasi itu? Klasifikasi itu mempunyai manfaat untuk memudahkan mengenal makhluk hidup, kemudian untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, ada juga untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup seperti apa. Nah, dalam klasifikasi itu dalam sejarahnya itu terdapat sistem klasifikasi. Ada yang 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, bahkan sampai ada yang 7 kingdom. Awalnya itu hanya 2 kingdom. Apa? Antara Plantae sama Animalia. Plantae ini untuk apa? Plantum tumbuhan ya. Nah, Plantae ya, biar nulisnya bener Plantae ya. Itu yang benar bacanya Plantae ya. Tapi jangan ditulis Plante ya. Kemudian Animalia. Animalia ini untuk hewan. Kemudian sistem 3 kingdom. Nah, setelah tadi ada Plantae dan Animalia, muncul satu kingdom lagi, Protista. Nah, kenapa muncul Protista? Nah, karena ada yang mirip hewan tapi tidak bisa disebut hewan. Karena apa? Karena belum berdiferensiasi ya. Apa artinya belum berdiferensiasi? Karena ada bagian tubuhnya yang belum memiliki fungsi khusus. Nah, jadi belum bisa dimasukkan ke dalam Plantae ataupun Animalia. Itu masuklah dia Protista. Nah, untuk Protista itu masih mirip Plantae dan mirip Animalia. Kemudian setelah 3 ketambahan apa? Protista, muncul 4 kingdom. Nah, ini muncul apa? Monera. Kenapa muncul Monera? Karena di dalam Protista itu ternyata jadi kan setelah Plantae, Animalia, Protista, ternyata Monera itu ada apa namanya? Ada yang tidak memiliki membran inti ya, atau tidak mempunyai membran nukleus. Nah, di Protista tadi kan tidak berdiferensiasi. Nah, kemudian di Protista itu ternyata ada yang apa itu namanya tadi? Tidak memiliki membran inti. Nah, Monera ini tidak punya membran inti. Nah, tidak punya makin jelek nih, membran inti. Nah, itu makanya muncul Monera. Kemudian 5 kingdom. Nah, setelah Protista, Monera, kemudian ada yang namanya fungi. Nah, kenapa bisa muncul fungi ini? Karena ternyata di dalam Plantae itu ternyata ada yang masih heterotop atau belum bisa membuat makanannya sendiri, maka dia masuklah ke fungi. Nah, setelah itu muncul lagi 6 kingdom. Nah, dari mana? Nah, ini dari pecahnya Monera. Nah, Monera ada yang Eubacter sama Archaebacter. Nah, Monera itu pecah menjadi 6 kingdom. Tapi pada tingkatan kali ini kita akan bahas sistem 5 kingdom. Seperti apa? Seperti ini. Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera itu adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler. Nah,
Nah, yang mana tidak memiliki membran inti ya, atau masih prokariot. Nah, inti ini atau bahasa kerennya nukleus ya, bisa juga disebut tidak memiliki membran nukleus. Nah, pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, anggota kingdom Monera ini meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacter. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah, yang mana apa tadi belum mempunyai membran nukleus. Nah, kemudian setelah Monera apa? Ada protista. Nah, protista itu sudah memiliki membran inti atau namanya eukariot. Nah, kalau tadi belum memiliki membran inti namanya prokariot, tapi setelah punya membran inti namanya eukariot. Nah, ini umumnya bersel satu ya. Nah, umumnya bersel satu, ada yang multiseluler juga. Nah, protista ini dibedakan menjadi protista yang mirip hewan atau protozoa, ada juga yang mirip tumbuhan atau alga ganggang, ada juga ternyata yang mirip jamur. Ada tiga yang mirip hewan. Nah, mirip hewan ini seperti amuba. Nah, amuba itu punya alat gerak. Nah, itu macam hewan. Nah, bacanya ameba. Kemudian ada alga atau ganggang. Nah, ini apa? Ini euglena contohnya. Nah, kemudian ada protista yang mirip jamur, nah seperti Paramecium. Nah, jadi kalau protista itu dibagi tiga lagi, ada yang mirip hewan, protozoa, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ada kingdom fungi ya. Anggota fungi ini berbagai macam jamur. Nah, fungi berbagai macam jamur. Fungi ini memiliki apa? Memiliki membran inti. Nah, dinding sel terbuat dari zat kitin. Nah, tidak memiliki kloroplas. Nah, ini loh. Kenapa tadi muncul fungi? Ya, karena sebenarnya dari plante, tapi dia belum bisa autotrof, atau dengan kata lain fungi ini masih heterotrof atau belum bisa membuat makanan sendiri. Kenapa? Karena belum memiliki kloroplas, nah, sehingga belum bisa berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur ini tersusun dari benang-benang atau disebut hifa. Nah, kumpulan hifa ini disebut miselium. Nah, tubuh jamur itu disebut talus. Nah, jamur hidup sebagai saprofit atau sebagai parasit. Nah, berkembang biak dengan spora. Nah, sifatnya ini parasit atau saprofit. Kemudian simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang. Nah, itu ada ikinya siapa ya? Terus membentuk lumut, kerak, dan lisenes. Nah, lumut kerak ini disebut juga perintis. Kenapa? Karena sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup yang tak bisa hidup. Nah, contohnya seperti Usnea spesies SP ya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada kingdom plante, nah, atau tumbuhan. Nah, cirinya apa? Memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Nah, ini kenapa plante tadi sudah berdiferensiasi, sudah memiliki fungsi ya, baik akar, batang, daun kan sudah berdiferensiasi, sudah memiliki fungsi sesuai tugas masing-masing. Nah, kemudian akar lumut ini disebut rhizoid. Nah, rhizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Nah, ini pakai B ya, pakai B. Berkembang biak dengan kawin atau tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, contohnya itu tumbuhan lumut Marchantia, tumbuhan lumut Marsantia, dan tumbuhan lumut Anthoceros. Nah, kingdom planta itu dibagi menjadi lumut, ada juga tumbuhan paku. Nah, cirinya itu memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Nah, kalau apa tadi? Plante itu belum memiliki berkas pembuluh. Lumut, plantae lumut itu belum memiliki berkas pembuluh. Tapi kalau plante tumbuhan paku itu sudah memiliki berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluh itu apa tuh? Xilem sama phloem itu loh.
Phloem tulisannya. Kemudian pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Nah, sorus ini merupakan kotak spora yang dibungkus dengan namanya indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin atau sama disebut juga pergiliran keturunan atau metagenesis. Selain lumut, paku, ada lagi satunya tumbuhan berbiji. Nah, di plante ada lumut, paku, sama tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan biji ini memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh sama seperti tumbuhan paku dan menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat berkembang biakannya. Berdasarkan letak bijinya itu dibedakan menjadi dua. Ada berbiji terbuka atau gymnospermae yang letak bijinya tidak terlindungi, nah, makanya terbuka kan. Nah, tetapi menempel pada daun, buah, pohon berakar tunggang. Nah, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Setelah biji terbuka ada yang namanya biji tertutup atau angiosperma. Atau angiosperme. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, dan sejajar atau sejajar. Bakal biji terlindungi di dalam daun buah mengalami pembuahan ganda. Nah, ini beda ya, bedakan. Nah, ini beda. Nah, bisa dipahami perbedaannya antara gymnosperma dan angiosperma. Nah, kalau bisa kita gambarkan itu seperti ini ya. Nah, tadi filogeni tumbuhan, atau pengelompokan. Pengelompokan tumbuhan tadi ada lumut, paku, dan berbiji ya. Berbiji ada gymnospermae sama angiospermae. Nah, tumbuhan lumut, aduh, Allah Akbar. Bentar. Nah, ini tumbuhan lumut atau Bryophyta itu merupakan awalnya ya, nenek moyangnya. Nah, nenek moyangnya. Kemudian setelah itu muncul tumbuhan berpembuluh seperti paku tadi ya, paku-pakuan tadi. Ini merupakan tumbuhan berpembuluh awal. Nah, awalnya paku. Kemudian muncul tumbuhan berbiji pertama. Nah, biji pertama itu gymnospermae atau masih terbuka. Nah, baru muncul angiospermae. Nanti urutannya itu lumut, paku, baru berbiji. Makanya lumut itu disebut juga nenek moyangnya, baru paku, berpembuluh awal. Nah, setelah itu ada yang namanya kingdom animalia, kingdom terakhir pada kesempatan kali ini. Ada invertebrata, di mana namanya juga invertebrata. Ada kata in, berarti dia tidak bertulang belakang, vertebrata. Nanti in-nya itu tidak, vertebrata itu bertulang belakang, tidak bertulang belakang atau tidak mempunyai tulang belakang. Nah, contohnya itu hewan-hewan spons, atau karang di laut ya, bukan karang di mangkok. Nah, kemudian ada juga colenterata seperti Hydrozoa, Spisoa, Anthozoa, Colenterata, Selen, maksudnya selen kan selen, atau moluska, bekicot, cumi, dan teman-temannya. Atau antropoda itu sejenis serangga. Antropoda. Annelida itu cacing-cacingan ya. Nah, cacing tanah, lintah, seperti itu namanya invertebrata atau tidak bertulang belakang. Makanya dia tidak punya tulang belakang, cenderung lunak, cenderung lunak lah. Jadi hewan-hewan yang lunak gitu ya, bukan di presto. Kemudian ada selain invertebrata itu vertebrata, tidak ada innya, berarti dia memiliki tulang belakang. Seperti ada Pisces, ikan, Pisces, amfibi, katak, reptil, buaya, aves, bangsa burung, dan mamalia. Mamalia, gajah, singa, orang, utan, dan lain-lain. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Vertebrata dibagi menjadi 5 atau bisa kita singkat param ya, bukan param. Ya, P untuk Pisces, kita ganti warna Pisces. A untuk amfibi, boleh juga aves. Nah, ini amfibi. Kemudian
apalagi R. Nah, R untuk reptil. Nah, kan pas toh, enak toh. A lagi, ya sisanya apa? A lagi. Amfibi udah, berarti A Ves. Nah, tinggal M. Nah, M berarti apa? Nah, warnanya habis. Nah, Mamalia. Oke, itu ya, biar enak tingkatnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.